Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiyah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat diberikan umur yang panjang sehingga kita sampai saat ini diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini adalah salah satu dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkelanjutan dengan membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan serial Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Al-Iman bil Yaumil Akhir. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang syafaat. Tentang syafaat, atau sudah menjadi bahasa Indonesia syafaat. Ya, apa yang kita ketahui tatkala mendengar syafaat? Yang terbetik di pikiran kita adalah syafaat, bantuan. Bantuan dari seseorang yang diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan seseorang dari neraka, atau memasukkan ke dalam surga, atau dia tidak jadi masuk neraka. Yang sudah divonis masuk neraka, akan tapi belum masuk, kemudian karena syafaat tersebut maka dia tidak jadi masuk ke neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Mungkin itu di benak kita atau di pikiran kita makna syafaat. Dan yang akan kita pelajari ini adalah apa itu syafaat sendiri secara bahasa dan secara syariat. Kemudian apa syarat-syaratnya? Apa syarat-syarat seorang mendapat syafaat? Kemudian berapa macam syafaat? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan, atau siapa saja yang memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang menerimanya. Itu yang akan kita bahas, sehingga tatkala kita memahami ini semua, kita jadi benar-benar tahu konteks syafaat itu seperti apa, ya, dan untuk apa. Karena di luar sana ada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyembah kepada selain Allah dengan dalih apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar
kita, kata mereka, kami bisa dekat dengan Allah. Dalam ayat lain dikatakan syufa'a indallah, agar mereka yang disembah ini selain Allah jadi pensyafaat nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Yaitu prasangka mereka bahwasanya mereka semua sesembahan yang disembah selain Allah, walikah, ya, kuburan apapun itu yang dianggap keramat, ya, bahkan sampai nabi, ya, bahkan sampai kuburan-kuburan wali, orang-orang saleh, mereka sampai beribadah, sampai berdoa di kuburan tersebut kepada si mayit dalam rangka apa? Agar dia nanti jadi syafaat nanti di hari kiamat. Karena dalilnya mereka itu bagaikan dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Saya ini orang kotor, ya, saya ini orang kotor, nggak pantas untuk langsung minta sama Allah, harus minta sama orang yang terdekatnya, kekasihnya. Sebagaimana manusia nggak mungkin langsung ke pejabat rakyat, harus lewat orang-orang terdekatnya dulu, sekretarisnya dulu, bikin janjian dulu, baru bisa bertemu dengan pejabat. Mereka menganalogikan demikian sehingga mereka memalingkan makna syafaat juga. Saya beribadah ini memang untuk Allah, tapi lewat perantara si fulan agar nanti jadi pensyafaat. Itu dalil dari orang-orang musyrik sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang disarikan agar mereka bisa mensyafaat di hari kiamat. Apakah benar sanggahan tersebut atau prakiraan tersebut atau keyakinan tersebut? Dan itu pun disanggah oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwani fid din wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Langsung saja makna asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah secara etimologi atau secara bahasa adalah al-wasilah. Jadi perantara adalah al-wasilah wa talab, dan permintaan, request. Ya, wasilah perantara, wa talab permintaan. Yuqal syafa'a fulanun ila fulan ay talaba minhu. Dikatakan dalam bahasa Arab, ya, dan ini menjadi bahasa Indonesia juga. Fulan meminta bantuan kepada si fulan. Syafa'a pakai kalimatnya, artinya dia meminta bantuan kepada si fulan. Dan biasanya ini terjadi, ya, di sini disebutkan fil urf. Biasanya ini dalam kebiasaan orang kalau apa ya, istilah ada orang dalam, ya, nggak bisa lewat formal, nggak bisa lewat jalur yang baik, dia nggak nyuap, cuman minta bantuan, ya, minta bantuan kepada si fulan, dia ikut tes, ikut apa, tapi tolong dibantu. Nah, itu namanya syafaat. Su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan dari orang lain. Wa tusamma al-yaum al-wasitah, atau biasa dikatakan wasitah, yakni perantara. Ya, perantara. Antum masuk kuliah perguruan tinggi, ini banyak di Timur Tengah, ya. Dia mungkin nilainya kurang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya karena dekat dengan rektornya kah atau dengan siapanya, lewat orang dalam, tolong masukkan si fulan ini kayak gini. Nilainya bagaimana? Ya, ada yang caranya kurang baik, ada yang caranya baik. Kalau yang dia berhak dengan syarat-syarat, oke, saya bantu. Tapi kalau yang kurang baik, mungkin ini ke derajat sampai haram, adalah sampai sebenarnya si fulan ini nggak bagus nilai-nilainya, poin-poinnya, ya, nggak berhak. Cuman karena dekat dengan orang lain atau dekat dengan si fulan, ya, maka ini hati-hati. Ditakutkan bisa masuk dalam kategori mengambil hak orang lain. Tapi dalam urf, kata Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili, itu namanya wasitah. Orang yang membantu sehingga bisa melancarkan urusannya. Nah, dalam bahasa syariat itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Syafaat bukan secara syar'i, tapi secara urf, ya, secara kebiasaan masyarakat, membantu orang lain.
saya mau ke sini, atau dia kekurangan biaya, misalkan karena kekurangan biaya, udah insya Allah ana ngomong sama mudirnya nanti ente dapat beasiswa, akhirnya diterima gara-gara omongan tersebut. Nah, itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Atau bisa jadi orang tersebut ya memang kurang kriterianya, nilai-nilainya kurang baik. Tapi dia berjanji misalkan, saya mau nanti insya Allah saya akan dapat nilai yang mumtaz, excellent. Kalau saya diterima dengan syarat-syarat tadi, maka itu tidak mengapa dan itu dibolehkan. Ya, dan syafaat di hari kiamat pun seperti ini. Orang yang sebenarnya dosanya banyak namun dapat syafaat, akhirnya bisa masuk surga. Dan itu diperbolehkan. Yang penting tidak boleh menyuap. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, amma syafa'atu 'indallah. Adapun syafaat di sisi Allah azza wa jalla, ini secara syar'i adalah su'alullah at-tajawuza 'anidz dzunubi wal atham lil ghair. Yakni bentuk permintaan kepada Allah azza wa jalla agar tajawuza 'anidz dzunub, agar diampuni dosa-dosanya untuk orang lain, agar orang lain tersebut diampuni dosanya, ya, agar diampuni. Sebenarnya makna ini agak terlalu sempit, karena tidak semua syafaat harus diampuni dosanya. Karena ada orang yang minta syafaat agar segera dimasukkan ke dalam surga, ya. Ada, karena nanti pernah kita bahas yang matahari dekat dengan manusia 2 mil atau 1 mil atau 2 mil, itu manusia terkatung-katung di situ. Ya, waktunya sangat lama. Wallahu taala a'lam, Allah yang tahu berapa lama mereka di situ. Sampai manusia datang ke para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai datang ke Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk segera diadili, minta syafaat. Ya, minta syafaat. Yang masuk neraka segera masuk neraka, yang masuk surga segera masuk surga, sehingga tidak terkatung-katung lagi. Nah, itu makna syafaat. Permintaan kepada Allah azza wa jal agar diberikan akses kemudahan jalan setelahnya. Yang masuk neraka segera masuk neraka, yaitu syafaat secara umum. Yang masuk surga segera masuk surga. Adapun makna secara sempit adalah syafaat, permintaan kepada Allah azza wa jal agar diampuni dosa-dosanya, sehingga kalau dia sudah divonis masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Kalau dia sedang diazab, dientaskan dari neraka, kemudian dipindahkan ke dalam surga. Itu syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh di sini disebutkan wahiya haqiqatun thabitah. Syafaat ini hakikah, ada, thabit, valid, dan dalilnya sangat banyak. Fallahu azza wa jal ya'dhanu li ba'dis salihina bisyafa'ah. Allah azza wa jal mengizinkan beberapa orang saleh untuk bersyafaat. Nanti kita sebutkan siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Dan mungkin juga di antara kita bisa memberikan syafaat. Sekali lagi nanti ada syarat-syaratnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin berikutnya, apa hikmah adanya syafaat? Mungkin kita bertanya, apa sih hikmahnya ada syafaat? Bukankah itu ya Ustadz membuat kita menjadi meremehkan maksiat? Bukankah kita jadi kurang bermudah-mudahan dalam melakukan keharaman? Oh, tenang aja, nanti dapat syafaat. Atau bisa jadi membuat kita agak malas dengan amal saleh, nanti juga ada syafaat. Tidak bisa seperti itu. Karena sekali lagi, orang yang mendapatkan syafaat itu ada syaratnya. Apakah Anda berhak? Belum tentu. Kan kita nggak tahu matinya seperti apa kita masing-masing. Apakah kita meninggalnya seperti ini dalam keadaan iman dan Islam? Siapa yang menjamin? Nggak tahu kan. Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya sehingga kita nggak terlalu pede nantinya, nggak terlalu songong. Oh, tenang aja, selagi tidak berbuat syirik, Allah yaghfirudz dzunub, Allah akan mengampuni dosa. Itu adalah perkataan iblis.
Sehingga membuat kita apa? Gampang bermudah-mudahan untuk bermaksiat. Ya, tenang saja, nanti juga ada yang memberikan syafaat. Siapa yang menjamin ente akan mendapatkan syafaat? Tidak ada yang menjamin. Justru seorang mukmin itu takut, harap-harap, cemas. Ya, jangan-jangan saya ini termasuk orang yang diharamkan untuk mendapatkan syafaat. Makanya kita perlu tahu apa syarat-syaratnya syafaat dan berapa macam syafaat tersebut. Sebelum masuk itu semua, kita harus tahu dulu apa hikmahnya diadakannya syafaat. Ada 2 poin. Poin yang pertama adalah izharu karamati syafi' wa bayan azimi manzilatihi indallah. Hikmah adanya syafaat pertama adalah menunjukkan bahwasannya mulianya seorang yang memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan menunjukkan bahwasannya kedudukan dia di sisi Allah itu luar biasa sampai diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Allahu Akbar. Ya, orang saleh. Ya, ini luar biasa di sisi Allah sehingga dia bisa memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hikmah diadakannya syafaat ar-rahmatu bil masyfu'i fihi. Bentuk kasih sayang kepada orang yang diberikan syafaat, yang mendapatkan syafaat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia, kasih sayang orang yang memberi syafaatnya, karena enggak semua orang yang mendapatkan syafaat, ya. Kasih sayang, misalkan Nabi yang memberikan syafaat, Nabi mencintai umatnya, saking cinta sama umatnya ingin dapatkan syafaat. Allah Azza wa Jal merahmati orang-orang mukmin, saking sayangnya Allah memberikan syafaat. Itu hikmah disebutkannya ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kira-kira saya dapat syafaat apa tidak? Ya, ini mungkin pertanyaan yang selalu terbetik di hati kita. Maka perlu antum ketahui syaratnya dulu. Sehingga kita bisa dalam arti mudah-mudahan berharap bisa mendapatkan syafaat. Kata para ulama disebutkan wala tasihhu syafa'atu illa bi amrain. Syafaat itu tidaklah sah kecuali jika terkumpul di dalamnya 2 poin. 2 syarat, ya, 2 pilar. Pilar pertama adalah idznullah lisyafi'i an yashfa'. Allah mengizinkan kepada yang memberi syafaat terlebih dahulu untuk bisa mensyafaat. Artinya nggak sembarang orang memberikan syafaat atau diberikan syafaat, lah, nggak bisa. Harus Allah memberikan izin terlebih dahulu kepada orang yang akan memberikan syafaat kepada yang lain. Dan Allah sekali lagi, ya, dan itu tidak sembarang orang sekali lagi, ya, seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang musyrik. Ini adalah orang soleh, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan syafaat. Pertanyaannya, apakah ente sudah tahu dia bakal dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat? Kan itu perkara gaib. Ya, nggak bisa seperti itu. Oke, kalau dia mendapatkan syafaat, apakah ente yang akan mendapatkan syafaatnya? Ya, kalau bahasa kitanya pede amat, ente bisa mengklaim bahwasanya engkau akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Karena kita nggak tahu apakah diri kita juga pantas untuk mendapatkan syafaat. Sebagai contoh, Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Apakah kita juga pantas mendapatkan syafaat Nabi? Kan nggak tahu. Tergantung nanti keadaan kita di hari kiamat. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada asy-syafi', yang memberikan syafaat untuk bisa mensyafaat. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Mungkin semuanya sudah hafal di ayat kursi. Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Dan siapa yang berhak memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izin darinya. Izin dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi sekali lagi nggak sembarang, ya, nggak sembarang orang bisa memberikan syafaat. Itu dalil pertama dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi SAW, ya, tentang hadis yang panjang itu di padang mahsyar yang orang terkatung-katung datang kepada Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad, ya, semua nabi mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, ya, diriku diriku, kamu pergi ke sana, aku sendiri sedang memikirkan dosaku, bagaimana lagi memikirkan engkau, ya, kalau bahasa gaulnya, ya, lu gue, ya, nggak kepikiran, ana nggak kepikiran ente, ana pengen selamat diri ana sendiri. Itu para nabi loh. Itu para nabi. Bagaimana lagi dengan mereka-mereka yang dijuluki sebagai wali-wali. Ya, para nabi aja sempat khawatir terhadap diri mereka sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, mengatakan ana laha, akulah yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Akulah yang diberikan izin untuk bersyafaat. Akhirnya Nabi SAW sujud dengan sujud yang lama. Wa yahmadu rabbahu mahamid lam yahmad qablaha qat. Yang mana Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau Nabi SAW memuji Allah Azza wa Jalla. Dan itu diberikan ilmunya oleh Allah Azza wa Jalla. Lama panjangnya. Sampai dikatakan kepada Nabi SAW, dan itu firman Allah, hadis qudsi, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kan ku beri. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, washfa' tushaffa, mintalah engkau syafaat kepadaku, pastikan ku berikan syafaat. Sehingga ayyuhal ikhwah, kata para ulama bahwasanya gak sembarang orang bisa memberikan syafaat. Harus izin dulu dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin akan mendapatkan syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang mana disebut maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Walaupun demikian, Nabi meminta izin kepada Rabbnya dengan sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian baru dapat izin. Lah bagaimana lagi dengan selain Nabi yang diklaim katanya akan memberikan syafaat. Maka dari sini kita nggak bisa sembarang minta syafaat sama orang, nggak bisa minta sembarang syafaat kepada kuburan-kuburan, apalagi caranya yang syirik, caranya yang beda. Maka itu adalah syafaat yang tidak berguna. Kenapa kita katakan tidak berguna? Nanti masuk ke dalam syarat yang kedua. Bisa difahami ya ayyuhal ikhwah. Jadi yang pertama adalah idznullah lisyafi'i an yashfa. Allah memberikan izin kepada sang pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, dan ini penting, dan ini berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan orang yang mendapatkan syafaat, adalah ridallahi anil masyfu'i an yushfa'a fihi. Yani syarat kedua, Allah harus ridho kepada orang yang diberi syafaat. Misalkan Nabi nih dapat syafaat, ingin memberikan syafaat kepada si fulan, maka si fulannya ini harus tahu dulu Allah ridho apa tidak. Allah izinkan juga apa tidak? Allah ridho enggak sama orang ini sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat. Nah ini berarti enggak sembarang. Ya, berarti harus tahu dulu siapa orang yang harus diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berarti Allah harus ridho dulu kepada kita sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat. Apa dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi. Kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang
memberi syafaatnya juga izin dulu sama Allah dan Allah ridhoi pastinya kalau sudah dapatkan izin. Kemudian yang kedua, yang diberi syafaat tersebut, yang menerima syafaat tersebut adalah orang yang diridhoi. Pertanyaannya adalah, apa sih yang Allah ridhoi? Atau siapakah yang Allah ridhoi sehingga dia berhak untuk mendapatkan syafaat? Kata para ulama, dikatakan wallahu la yartadhi illa ahla tauhid. Dan Allah tidaklah ridha kecuali orang-orang yang mentauhidkannya. Kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ya, yang mentauhidkannya, yang tidak menduakan Allah Azza wa Jal. Amma ahlu syirki wal kufri la yanaluhumus syafa'atu illa man istathna. Adapun pelaku kemusyrikan, pelaku kekufuran, maka Allah tidak mungkin ridho kepada mereka. Alias mereka kalau minta syafaat diterima tidak? Kalau mereka meminta syafaat kepada Allah diterima tidak? La, abadan, tidak diterima. Ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah tidak meridhoi mereka. Kecuali yang Allah kecualikan saja. Seperti siapa? Seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Itu yang Allah kecualikan. Ya, dan itu pun nggak keluar dari neraka jahanam. Ya, akan tetapi diringankan saja adabnya dengan menggunakan sendal dari bara api, duduk di areng, ya, di bara api, kemudian otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Itu adalah akhaffu azabi li ahlin nar. Itu adalah azab yang paling ringan yang dirasakan oleh penduduk neraka. Walaupun demikian, yang merasakan azab mengatakan ini azab yang paling dahsyat, yang paling ngeri yang didapatkan oleh penduduk neraka, padahal yang paling ringan. Adapun yang lain tidak ada. Sehingga ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaslah syubhat atau keyakinan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah bahwasanya mereka akan mendapatkan syafaat. Syubhatnya terbantahkan karena Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali yang Allah ridhoi, yaitu ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, syubhatnya mereka sama seperti orang-orang Nasara. Orang Nasara kenapa sih menyembah Isa al-Masih? Apa kata mereka? Juru selamat. Iya apa tidak? Juru selamat, Yesus Kristus juru selamat kata mereka. Apa yang dimaksud juru selamat? Nanti di hari kiamat jadi pensyafaat mereka di hari kiamat sehingga masuk ke dalam surga. Itu keyakinan mereka. Dan itu pun keyakinan orang-orang musyrik kepada wali-wali mereka. Agar bisa menjadi syufa'a indallah. Agar bisa menjadi orang-orang yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu batil. Sekali lagi batil karena di antara syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Khawani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ya ayyuhal ikhwah, kita bisa tahu syafaat itu dibagi menjadi dua. Ada syafaat maqbulatun nafi'atun biiznillah. Ada syafaat yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ya mungkin ada beberapa orang mengajukan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang pertama adalah syafaat makbulah. Siapakah syafaat makbulah yang diterima? Adalah yang memenuhi dua syarat tadi. Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat dan Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Dan sekali lagi Allah tidak ridho kecuali kepada ahlu tauhid. Kemudian yang kedua ada syafaat mardudah. Syafaat yang tidak diterima, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi dua syarat tadi. Ya, yang tadi itu orang-orang ingin berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, mengkeramatkan kuburan agar memberikan syafaat. Sampai di sana ternyata di PHP,
ya, sama yang dikira akan memberikan syafaat. Bahkan yang diusung-usung akan memberikan syafaat itu akan mengingkari mereka. Akan mengingkari mereka. Ini diceritakan di surat Al-Ahzab, ya, di ayat-ayat terakhir. Di surat Al-Ahzab di ayat-ayat terakhir. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah syafaat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Di setiap nabi itu memiliki doa yang mujarab, yang mustajab, ya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi terburu-buru ingin mendapatkan doa yang mustajab tadi agar doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka terburu-buru untuk ngambil porsinya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, meminta kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang zalim. Begitu juga artinya nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin disegerakan sehingga mendapatkan kemenangan, ya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi terburu-buru ingin agar doanya diijabah oleh Allah, dan ternyata ya semua doanya diijabah oleh Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahu akbar. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan aku menyimpan porsi doa ini, nanti aku jadikan syafaat di hari kiamat. Kalau nabi-nabi udah habis syafaatnya atau doa mustajabnya, kalau Nabi enggak, ana simpan untuk umatku nanti sebagai syafaat di hari kiamat. Wa hiya nailatun insyaallah. Dan itu akan didapatkan dengan izin Allah. Kemudian Nabi memberikan syarat agar siapa saja yang berhak mendapatkan syafaatnya, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Artinya yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik, maka itulah yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. yakni orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengaplikasikannya, mengamalkannya khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Ya, artinya yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengaplikasikannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka korelasi dari dalil tadi yang kita bahas, Nabi SAW memberikan syarat, fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaat itu akan didapatkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, yakni siapa saja yang mati dari umatku tidak berbuat syirik. Ini disebutkan oleh Nabi sebagai syarat. Dalil tentang syaratnya mendapatkan syafaat, yakni hanya untuk orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaatnya orang-orang kufar, mereka juga mengajukan syafaat, ya. Jangan dikira tidak mengajukan syafaat, tapi syafaatnya sekali lagi tidak diterima. Allah Azza wa Jalla berkata tentang syafaatnya orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan sekali lagi syafaatnya mereka tidaklah bermanfaat. Artinya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Klaim mereka dengan menyembah Isa ibn Maryam sebagai juru selamat akan memberikan syafaat, ternyata ditolak oleh Allah azza wa jalla. Sehingga bahkan Nabi Isa pun, ya, mengingkari peribadatan mereka di hari kiamat nanti. Antum bisa lihat di surat Al-Maidah ayat-ayat akhir. Ada percakapan antara Allah dengan
Isa ibn Maryam, ya. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan tatkala Allah mengatakan kepada Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, apakah kamu mengatakan kepada umatmu, ya, sembahlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Maka di situ Isa mengingkarinya, ya. Bahkan di akhir cerita Isa menyerahkan kepada Allah, ya Rabbi, sekiranya engkau mengazab mereka silahkan, ya, itu hamba-hambamu. Sekiranya engkau memaafkan, sesungguhnya engkau Maha Ghafuru Ar-Rahim, ya, Maha Ghafuru Rahim. Artinya Isa berlepas diri terhadap kesyirikan yang dilakukan, dan orang-orang tersebut mengajukan syafaat, meminta kepada Isa, ya, meminta kepada Allah agar mendapatkan syafaat. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk Isya? Belum? Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu dalil-dalil yang mengenai tentang syarat diterimanya syafaat. Sekali lagi syaratnya cuma dua. Adalah yang pertama, Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Dan Allah memberikan izin telah disebutkan siapa saja yang mereka mendapatkan syafaat nanti. Ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Allah meridhoi orang yang diberi syafaat, ya, diberi syafaat, dan itu hanya diberikan oleh ahlut tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lantas siapa saja yang mendapatkan syafaat? Siapa saja yang mendapatkan syafaat? Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulullah azza wa jal. Kemudian Allah berfirman. Kalau Allah berfirman di dalam hadis namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, ya, dari Rabbnya, dan itu namanya hadis qudsi, dan itu selain Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, kalau hadis qudsi, ya, adalah berbeda dengan Al-Quran, dan ini disebutkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya itu dari Nabi SAW. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama. Fayaqulullah azza wa jal. Allah azza wa jal berfirman, syafa'atil malaikah, para malaikat memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, sehingga tidak ada tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, zat yang paling memberikan rahmat kepada orang-orang yang memberikan rahmat. Artinya yang paling memberikan rahmat, yang tidak ada yang rahmatnya melebihi rahmat Allah Azza wa Jal. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Maka Allah yaqbid, melipat neraka, ya, melipat neraka, menjadikan neraka itu sempit. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Maka Allah mengeluarkan kaum dari neraka tersebut yang tidak beramal sama sekali. Artinya yang paling terakhir nih, yang paling terakhir mungkin imannya ya sebutir debu, ya, itu paling terakhir setelah Nabi memberikan syafaat, setelah malaikat memberikan syafaat, setelah orang-orang beriman memberikan syafaat, setelah orang-orang saleh memberikan syafaat, ya. Maka sudah selesai nih yang memberikan syafaat. Ternyata masih ada juga yang di neraka. Maka itu giliran Allah Azza wa Jal. Maka keluarlah rahmat Allah Azza wa Jal. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah Azza wa Jal yang maha memberikan kasih sayang. Fayaqbid qabdatan minan nar. Allah qabd itu melipat atau menggenggam neraka. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, bahwasannya ana lupa redaksinya,
Ya, bahwasanya kaki Allah itu berada di neraka, kemudian neraka itu menjadi sempit. Ya, ini pembahasan masalah asma wa sifat. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka orang-orang yang masih mempunyai iman itu keluar dari api neraka. Ya, keluar dari api neraka. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan memerintahkan malaikat ya untuk mengeluarkan orang-orang yang masih memiliki iman, Pertanyaannya adalah, kalau malaikat diperintahkan untuk mencari iman, bagaimana malaikat tahu ini orang yang beriman dan ini orang bukan beriman? Padahal lagi diazab, kan di situ ada orang kafir, ada orang munafik, ya, ada orang zalim, ya, ada orang mukmin. Nah, bagaimana membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Ada yang bisa menjawab? Oh, ini keluar nih, cabut. Oh, ini keluar, cabut. Misalkan gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana tahu malaikat ini bahwasanya orang ini berhak untuk dikeluarkan atau imannya sebutir debu? Kata para ulama disebutkan dari athar sujud. Dari athar sujud, dahinya tidak terbakar oleh bagian api neraka, sehingga orang tersebut adalah yang memiliki keimanan, diberikan tanda oleh Allah Azza wa Jalla, maka dikeluarkan. Allahu Akbar, ya. Yang masih sedikit imannya berarti dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak tahu sudah berapa lama di neraka. Jangan sampai kita mendengar hadis ini, oh tenang aja, ya, maksiat enggak masalah, yang penting sholat, ya enggak, tenang, kan nanti di hari kiamat dikeluarin sama malaikat. Nah, ini syaitan menjelma jadi manusia. Pertanyaannya, kuatkah Anda 5 menit di neraka jahanam? Ya enggak. 1 hari di neraka jahanam ka'alfi sanah, seperti 1.000 tahun. Ya, umur antum 67 tahun, 70, belum sehari di sana. Belum seperempatnya mungkin. Nah, ini barangkali 1000, itu bisa jadi kejadiannya disuruh ngambil malaikat, antumnya sudah 1000 tahun di sana. Nah, makanya jangan terpedaya dengan bisikan-bisikan setan. Udah nggak apa-apa ya akhi, Allah Ghafurur Rahim, nanti juga ada yang memberikan syafaat. Selagi antum tidak berbuat syirik, insya Allah dapat syafaat. Nah, akhirnya apa? Menyepelekan maksiat. Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Nah, ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu dengan Rabbmu yang maha mulia? Saking mulianya engkau tertipu, gampang-gampangan maksiat. Kita 5 menit saja di neraka dunia, api dunia nggak kuat. Ya, bagaimana lagi dengan api neraka jahanam, yang api neraka jahanam itu adalah 70 kali panasnya daripada api dunia. Dipanaskan sampai memerah, dipanaskan lagi sampai memutih, dipanaskan lagi sampai menghitam apinya. Sampai menghitam. Itu ribuan atau ratusan tahun. Ya, terus kita berdalil, tenang, Allah akan memberikan syafaat. Siapa yang menjamin? Dan siapa yang menjamin Anda akan meninggal dalam keadaan keimanan dan keislaman? Nggak ada yang bisa menjamin. Ya, lihat ada seorang muadzin 30 tahun. 30 tahun, bayangkan, ya. 30 tahun itu waktu yang tidak sedikit. Artinya sebenarnya dia bisa masuk surga dengan amalannya itu. Ya, 30 tahun, bayangkan. Tapi fil akhir mati dalam keadaan Nasrani. Karena sebab ingin menikahi wanita Nasraniyah, ya, yang ia lihat tatkala sedang azan. Karena waktu zaman dulu ketika azan itu naik ke atas, belum ada mikrofon, ya. Ketika naik ke atas itu kalau matanya ke sana ke sini ya ngelihat, ya, oh itu si fulan, oh si fulana, oh si fulana. Kebetulan lihat ada, maaf ya, ada orang yang sedang mandi, Nasraniyah, tetangga masjid. Akhirnya dihampiri setelah sholat, ya, langsung to the point, ana mau menikah dengan anti. Kata orang tersebut, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ana Nasraniyah,
ana ini Nasrani ya, dan ente Muslim, mustahil ente menikah dengan ana. Nggak ada yang mustahil, kata dia. Mungkin di awal-awal dia masih ngelobi, masih punya iman, ya. Udah nggak apa-apa masuk Islam aja, nggak apa-apa, Bismillah. Tapi fil akhir imannya sudah surut, ya. Syaratnya ente harus masuk Nasrani. Akhirnya masuklah Nasrani, ya. Ketika setelah ijab kabul ingin naik ke tangga rumah Nasrani tersebut, tangganya roboh menimpa dia, mati dalam keadaan murtad waliyadzubillah. Perkara dunia nggak dapat, perkara akhirat hancur belantakan. Fil akhirah finnar khalidan mukhallada, dia kekal abadi di neraka jahanam. Nah itu ya ikhwah, jangan terpedaya, oh tenang aja, ana masih ikut pengajian, ana seperti ini. Siapa yang menjamin kita bisa hidup dalam keadaan iman wal Islam? Nggak ada yang bisa menjamin. Hatta diri kita pun nggak bisa menjamin. Ya makanya harus seorang mukmin itu harus baina al-khauf war raja, antara rasa takut dan pengharapan harus seimbang. Nggak boleh menitik beratkan salah satu dengan yang lainnya kecuali dalam keadaan tertentu. Sudah masuk azan. Taib kita break sebentar untuk mendengarkan azan Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan tentang masalah siapa saja yang bisa memberikan syafaat sesuai dengan hadis tadi, bahwasanya yang beri syafaat adalah diantaranya para nabi, ya, para nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diantaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyebutkan tentang siapa saja yang memberikan syafaat, yang diizinkan mendapatkan syafaat, maka kita sebutkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang lainnya. Afwan, kita sebutkan dulu dalilnya tadi. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, syafa'atil malaikah, para malaikat diberikan syafaat. Ya, para malaikat pun juga akan memberikan syafaat kepada umat manusia yang beriman. Kemudian syafaatnya para nabi. Syafaatnya para nabi. Kemudian syafaatnya orang-orang beriman. Nah, di sini antum perhatikan syafaatnya orang-orang beriman, yakni orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh itu juga diharapkan bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Karena ada dalil bahwasannya penduduk surga itu mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabbi, ya, bukankah engkau telah memberikan kulit yang putih kepada kami, engkau telah memberikan nikmat kepada kami begitu banyak, tapi ada satu kekurangan yang apabila nikmat ini tidak ada sehingga kurang lengkap. Apakah itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang antum maksudkan? Maka kata orang-orang beriman, dahulu kami melihat teman-teman kami sholat bersama, puasa bersama, beribadah bersama. Kok tidak melihat mereka di sini ya Rabbi? Ini pertanyaan orang-orang yang beriman. Ya Rabbi, manakah, ya hadisnya ya kurang lebih, manakah teman-teman kami di dunia yang dulu kami melihat mereka melaksanakan ketaatan bareng, ya, laksanakan ibadah bareng, sholat berjamaah, kok tidak terlihatan batang hidungnya di surga? Akhirnya diperlihatkan bahwasanya mereka sedang diazab di neraka. Akhirnya orang-orang beriman tersebut yang masuk surga, ya Rabbi, sesungguhnya kenikmatan surga ini tidak lengkap kalau tidak mereka ada di sini. Allahu Akbar. Ya Rabbi, sesungguhnya kami kurang bahagianya, kurang lengkap jika mereka tidak ada di sini. Maka tolong ya Rabbi, entaskanlah mereka dari neraka agar bisa masuk surga. Akhirnya diperintahkanlah malaikat,
Ya, dia suruh pergi ke neraka untuk mengambil teman-teman mereka ketika dulu di dunia. Ya, akhirnya dientaskanlah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ayyuhal ikhwah, orang-orang saleh diharapkan bisa mendapatkan syafaatnya nanti. Maka perbanyak bergaul dengan orang saleh. Jangan malah dijauhi. Oh, nggak mau sama si fulan. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit ini nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Nggak enak. Udah jangan sama dia, sama yang lain aja. Kenapa? Risih dianya. Iya, risih di dunia, tapi di akhirat antum bisa jadi dibantu sama dia nanti dengan syafaatnya. Dia minta kepada Allah. Kan kita nggak tahu masuk surga apa masuk neraka. Tahu apa tidak? Nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu masuk surga masuk neraka. Bisa jadi lagi diazab waliyadzubillah. Kemudian ada satu teman yang masya Allah antum pegang terus orang tersebut sehingga dengannya antum bisa tertolong dengan syafaatnya dia nanti. Jadi ayyuhal ikhwah, jangan remehkan masalah pertemanan. Ya, terus antum bergaul sama orang-orang yang saleh. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhum ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku tidak sama dengan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan aku mencintai orang-orang saleh, bergaul dengan mereka, diharapkan mereka bisa memberikan syafaat kepadaku. Lihat Imam Syafi'i. Siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Ya, mengatakan dirinya nggak saleh dan mencintai orang-orang saleh. Sedang kita kebalik, ya, kita membenci orang-orang saleh. Kenapa? Privasi kita banyak dilabrak sama dia. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah, kata Imam Syafi'i. Dan aku membenci orang-orang yang bermaksiat, yang hobinya maksiat, jauh dari Allah. Walau kunna sawa'an fil bidha'ah, walaupun aku dengan dia ini sama, banyak maksiat, kata Imam Syafi'i. Walaupun aku ini pemaksiat, kata Imam Syafi'i, ini tawadhunya Imam Syafi'i, aku tetap membenci orang-orang maksiat, nggak mau bergaul sama mereka, nggak mau menjadikan dia teman, percuma, nggak ada faedahnya. Mungkin di dunia iya, tapi di akhirat saling mengingkari satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Dan para kekasih, para sahabat itu di akhirat nanti akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Kenapa ente nggak larang anak? Kenapa ente nggak bangunin anak sholat? Kenapa ente nggak kayak gini? Kenapa ente? Itu nanti di hari kiamat akan saling berseteru. Kenapa ente nggak larang anak ketika anak minum khamar? Ketika anak rokok, kenapa ente diem aja? Nah itu nanti di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka penting sekali ini beramar ma'ruf nahi munkar, dan penting sekali bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan dijauhi. Sekali lagi jangan dijauhi. Bisa jadi antum yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari dia atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, ini penting sekali ya ikhwah. Makanya ada salah satu syekh atau dosen mengatakan, atau ustadz mengatakan, ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan sambil menangis, ya, kepada jamaahnya, sekiranya nanti kalian gak mendapati saya di surga, tolong minta sama Allah Azza wa Jalla, ya, agar entaskan saya dari neraka. Lihat, seperti itu ya ikhwah. Sekiranya antum semua masuk surga kecuali saya, kata dia. Maka minta sama Allah, aina si fulan, si fulan, si fulan. Nanti Allah tunjukkan saya lagi ada di situ. Luar biasa. Itu sekelas orang saleh yang nahsibuhu kadzalik, kita mengiranya demikian. Ya, orang yang berilmu tapi mengatakan demikian. Bagaimana lagi dengan kita? Kita nggak tahu. Ya, makanya jangan ujub, sekali lagi. Jangan berbangga diri. Jangan alhamdulillah saya remaja masjid, sholat berjamaah. Bahkan kesannya meremehkan orang yang belum ngaji, ya, belum mendapatkan hidayah. Hati-hati, jangan seperti itu. Bisa jadi Allah cabut nantinya dan Allah berikan hidayahnya kepada orang yang antum remehkan tadi.
Tetap kita harus tunjukkan akhlakul karimah, kita tunjukkan muamalah yang benar, ya. Antum ajari, kalau antum punya ilmu, sampaikan kepada dia dengan penuh adab. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah oleh sebab antum, bisa jadi dengan sebab itu antum masuk surga Allah. Bisa jadi dengan sebab itu dia menjadi istiqamah, kemudian meninggal, ternyata antum yang dapat syafaatnya dari dia. Kan kita nggak tahu. Ya, dan saya mengatakan demikian bukan saya afdol lah. Kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya, semua dari kita nggak ada yang maksum, nggak ada yang dijaga dari kesalahan dan dosa. Nggak ada yang dijamin masuk surga kecuali yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada apa kita sombong? Ada apa kita berbangga diri? Ada apa kita punya ini, pamer ini, pamer. Semuanya itu adalah hal titipan dari Allah Azza wa Jalla. Justru amal saleh kita yang akan membantu kita. Jadi penting sekali ini ayuhal ikhwah, masalah syafaat. Tapi poin yang terakhir kita sebutkan, syafaat Nabi SAW ada 8. Syafaat Nabi SAW ada 8. 3 diantaranya khusus bagi Nabi SAW. Selainnya adalah syafaat Nabi dan selain Nabi. Artinya selain Nabi pun bisa mendapatkan syafaat ini. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang agung, yang biasa disebut dengan maqaman mahmudah, yang dalam doa setelah azan tersebut. Dan itu syafaat yang Nabi dapatkan untuk seluruh manusia, entah itu kafir ataupun mukmin. Lah Ustaz, kan tadi katanya syafaat hanya untuk orang-orang mukmin. Iya, tapi syafaat ini syafaat uzma untuk ahlu padang mahsyar, sehingga yang masuk neraka cepat masuk neraka, yang masuk surga cepat masuk surga. Artinya manusia itu terkatung-katung di hari kiamat. Semuanya dari awal Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal dunia, itu semuanya berkumpul di satu tempat. Bayangkan, berkumpul di satu tempat. Dalam keadaan matahari dijengkalkan satu mil, ya. Ada yang keringatnya sepaha, ada keringatnya sepusar, ada keringatnya sedahi, ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya, tergantung amal solehnya. Di situ manusia terkatung-katung, akhirnya datang ke Nabi Adam, sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan. Nah, Nabi SAW diberi syafaat ini, syafaat yang besar, sehingga diselesaikan di pengadilan Allah. Yang masuk neraka final masuk neraka, yang masuk surga segera masuk surga. Itu syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, dan hanya Nabi SAW saja yang punya, selainnya tidak ada. Nabi-nabi pun sudah angkat tangan. Kemudian syafaat berikutnya, syafaat Nabi SAW adalah yang khusus, syafaatuhu fi takhfifil azab amman kana yastahiquhu. Syafaat untuk meringankan azab penduduk neraka. Yaitu syafaat ini terkhusus diberikan kepada siapa? Pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, kenapa diringankan? Karena Abu Talib memberikan sumbangsi kepada agama Islam. Karena matinya dalam keadaan kekafiran, maka dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal abadi. Akan tetapi diringankan sebagai permintaan Nabi SAW. Kemudian syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaatuhu fi ahlil jannah an yu'dzana lahum fi duhudiha. Syafaat dibukakannya pintu surga. Dan itu khusus untuk Nabi SAW. Artinya pintu surga itu tertutup. Siapa yang membukanya? Nabi SAW. Malaikat bertanya, Man ant? Ketika Nabi mengetuk pintu surga, siapa kamu? Ana Muhammad, saya Muhammad. Maka kata penjaga surga, Bika umirt. Aku diperintahkan hanya untukmu, aku buka pintunya. Maka kemudian Nabi mempersilahkan orang-orang yang sudah divonis masuk surga untuk masuk surga. Ya salam, ya Allah Akbar, ya sangat kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan lebih besar tatkala antum, nama antum disebut fulan fil jannah. Gimana perasaan antum? Fulan, ini ada surga dan neraka. Bayangkan antum ya, ada surga dan neraka. Kemudian giliran nama antum disebut fulan bin fulan, ya. Deg-degan ini. Ya, udah nggak mikir anak, nggak mikir cucu, nggak mikir jabatan, nggak mikir apapun, mikir diri sendiri. Fulan
fil jannah. Bagaimana kebahagiaan antum? Ya, bagaimana kebahagiaan antum? Tapi di lain sisi takutnya luar biasa. Fulan finnar. Ayo bayangkan gimana? Wallah, ya, takutnya jantungnya turun ke bawah. Ya, hati-hati. Ya, ini benar-benar H2C itu di sini ya. Harap-harap cemas ya. Dagdikdugder itu di sini ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, orang yang berbahagia itu adalah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka orang itulah yang berhak beruntung dengan keberuntungan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki tatkala dia dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Itu yang benar. Kebahagiaan yang benar. Adapun kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang semu, yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mempersilahkan setelah pintunya dibuka, grand opening oleh Nabi SAW, kemudian memasukkan ke dalam surga. Ya salam. Fulan bin Fulan, al-Fulan fil jannah. Silahkan masuk. Nah, bagaimana? Kemudian disambut oleh malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu kan ucapan salam ahlu surga. Ya ikhwah, ucapan salam ahlu surga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian dan kesejahteraan untuk kalian. Tapi sayang umat Islam menggantinya dengan selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Ya, menggantinya dengan sesuatu yang tidak berharga. Ucapan kalimat penduduk surga, malaikat kepada penduduk surga, kita ganti. Ya, gara-gara apa? Mengikuti orang kafir. Ya. Dan ini syubhat, ya. Sekali lagi, ana sedikit ngambil waktunya, nggak masalah ya. Ini manfaat. Nabi mempersilahkan untuk masuk surga. Apa iya Nabi nggak masuk surga? Apa iya Nabi katanya nggak dijamin masuk surga, padahal Nabi yang membuka pintu surga? Kan ada itu profesor, doktor yang sering muncul di TV katanya bahwasanya tidak benar bahwasanya Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Karena surga adalah hak prerogatif Tuhan katanya. Ini adalah ucapan kufur, ucapan ngawur. Ya, sekalipun yang mengatakan cendekiawan muslim, yang mengatakan profesor, doktor, orang seperti ini adalah waliyadzubillah, kalau di pemerintahan Islam harus dimintain taubat. Kalau enggak dibunuh. Bahkan orang yang menghina Nabi SAW sekalipun sudah bertobat harus dibunuh. Karena apa? Ini menyangkut tentang hak Nabi SAW. Ya, dalam syariat Islam, hukuman had, orang yang menghina Nabi SAW, taubat atau tidak taubat harus dibunuh. Kenapa? Nabi SAW telah meninggal dan haknya harus dijaga. Dan bagaimana mungkin Nabi bisa memaafkan Nabi sudah meninggal? Maka salah satunya solusinya harus dipenggal, dibunuh. Ya. Ada yang sebagian mengatakan ini hukuman murtad. Kalau dia bertobat dia tidak murtad, tapi sebagai hukum had. Hukuman had waliyadzubillah. Nah, ucapan tadi adalah menghina Nabi SAW. Ucapan kufur, bisa kafir orang tersebut. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian syafaat berikutnya adalah syafaat Nabi SAW. Syafaat, dan ini diperuntukkan untuk Nabi dan juga selain Nabi. Artinya selain Nabi boleh mendapatkan, bisa memberikan syafaat ini. Yakni kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikan dan keburukannya sama. Yakni ashabul a'raf. Orang yang berada di Bukit A'raf itu yang kebaikan dan keburukannya sama ketika ditimbang. Maka mereka masuk surga dengan mendapatkan syafaat. Kemudian syafaat Nabi berikutnya adalah, dan ini didapatkan untuk Nabi selain Nabi juga, syafaatuhu fi aqwamin istahaqqun nar alla yadkhuluha. Syafaat Nabi SAW kepada kaum yang sudah divonis masuk neraka, si fulan bin fulan finnar, silakan masuk. Kemudian dicegat, dapat syafaat sehingga nggak jadi masuk. Ya, nggak jadi masuk dan masuk ke dalam surga. Ya, ini orang ini juga bahagianya luar biasa ini. Ya, sudah nangis histeris, ya, dia bakal masuk neraka dan neraka sudah di depan matanya, kemudian dapat syafaat. Wah, ini luar biasa.
Luar biasa banget ya. Mungkin kebahagiaannya bisa lebih dari kebahagiaan orang yang mendapatkan masuk surga dari awal. Ya, luar biasa. Karena nggak jadi diazab. Kemudian syafaat berikutnya, syafaat Nabi SAW fi raf'i darajati ahlil jannati fil jannah. Syafaat Nabi untuk mengangkat derajat-derajat manusia di surga. Ingat ya, jadi di surga itu manusia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat sesuai dengan amal salehnya. Antara satu derajat ke derajat berikutnya pernah kita sebutkan ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Ya. Orang yang berada di derajat atas bisa turun menemui derajat orang yang di bawah. Yang di bawah nggak bisa ke atas. Ya, orang yang di bawah nggak bisa ke atas. Ya, sesuai dengan amal saleh, atau bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian syafaat berikutnya adalah syafaatuhu fi ahlil kabair min ummati mimman dakhalan nar wa yakhruj minha. Syafaatnya umat Nabi SAW kepada orang yang sudah masuk neraka dari kalangan orang-orang yang bertauhid, lagi diazab kemudian dientaskan untuk keluar. Dan itu juga selain Nabi SAW bisa mendapatkan syafaat ini untuk di syafaat. Kemudian syafaat selain Nabi juga ada syafaat Al-Quran dan puasa. Puasa dan Al-Quran akan meminta kepada Allah dari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukan amalan ini. Yang suka berpuasa, maka puasanya akan meminta kepada Allah, ya Rabbi, aku telah menahan dia syahwatnya di siang hari, maka izinkan hamba untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayushfa' lahu, kemudian diberikan syafaat. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Rabb, ya Rabb, sungguhnya aku telah menahan dia untuk tidur terlelap ketika malam untuk membaca ayat-ayatmu, maka izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka diberikanlah syafaat kepadanya. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita untuk sering berpuasa, yakni puasa sunnah, dan sering membaca Al-Quran. Ya, sering baca Al-Quran. Ya, minimal sebulan sekali dihatamkan. Jangan ketika puasa Ramadan saja. Ketika Syawal sudah berdebu lagi, enggak dilirik lagi. Nanti ininya nih apa nih? Batas ininya nih ketemunya ketika awal Ramadan lagi. Ketika dibuka sudah berdebu di sininya. Ya, bahkan coklat-coklat tempelan dia habis buka puasa pun masih ada membekas di mushafnya. Kenapa? Karena nggak pernah dibuka lagi kecuali musiman saja. Nah, orang kayak gini mau dapat syafaat dari Al-Quran, ya terlalu berkhayal ya orang seperti ini. Nas'alullah salamat wal afiyah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi untuk masuk surganya, surga Allah Azza wa Jalla, tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.